Tidak terima putranya terus dibully, Daniel Edi ayah Rizky Bilar kini getol menantang netizen dan siapapun yang merendahkan marwah anak dan menantunya Lesti Kejora. Jika kakak-kakak Bilar memilih bungkam, Daniel Edi mendukung Bilar agar melaporkan komedian Kiki Saputri yang merosting kasus KDRT saat hubungan Lesti dan Bilar sudah kembali mesra. Lantas bagaimana sikap Daniel terhadap Dewi Persik yang ingin memenjarakan fans berat Leslar? Benarkah Daniel merasa banyak artis yang iri pada kesuksesan Leslar? Seperti apa analisa pakar mikroekspresi terkait bahasa tubuh ayah Bilar saat memamerkan BPKB mobil mewah milik putranya? Batal mediasi dengan oknum yang diduga fans berat Leslar yang mencemarkan nama baiknya? Apakah DP bersikeras menolak damai? Dan mengapa Leslar bungkam terkait sikap lantang fans mereka terhadap artis lain? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas konflik panas yang dipicu oleh oknum yang mengaku fans berat Leslar melawan Dewi Persik, Kiki Saputri, dan sejumlah selebriti lainnya. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Sempat digoyang isu bakal diboikot televisi seperti nasib yang dialami Rizky Bilar suaminya, karir Lesti Kejora justru kembali bersinar. Faktanya pasca dihujat netizen yang sempat kehilangan 300.000 followers dalam 2 hari lantaran dirinya mencabut laporan KDRT, pamor Lesti kembali melejit. Lewat lagu Sekali Seumur Hidup, biduan bernama asli Lestiani itu berhasil menggondol gelar penyanyi wanita solo wanita terpopuler versi sebuah ajang penghargaan. Terima kasih banyak untuk semua yang mendukung, semua yang mensupport, semua yang udah ngevote, Lesti Lovers, Leslar Lovers, keluarga besar semuanya di kategori lagu dangdut terpopuler yaitu lagu Sekali Seumur Hidup. Terima kasih untuk Kak Adibal Syahrul yang sudah memberikan lagu yang sangat indah ini kepada saya. Terima kasih semuanya yang udah mendukung. Meski dapat penghargaan, di panggung itu juga Lesti dan Rizky Bilar suaminya mendapatkan sindiran yang cukup pedas. Kiki Saputri, host acara itu, merosting kasus KDRT yang ingin dilupakan Lesti dan Bilar. Dengan cerdik, Kiki berandai-andai Bilar menikah dengan pedangdut saingan Lesti, tapi ujung-ujungnya mencabut laporan KDRT. Kiki seolah ingin mengatakan bahwa siapapun istrinya pasti menjadi korban KDRT Bilar. Bisa jadi sebelum merosting, Kiki mengulik fakta hukum di Polres Metro Jakarta Selatan, di mana dalam laporan Lesti, selama setahun menikah, Lesti sudah 10 kali mengalami KDRT. Lantaran roastingannya dianggap menggoreskan luka yang belum sembuh, netizen terlebih fans Leslar memborbardir Kiki dengan hujatan. Sendiri sih emang subbagian dari stand up comedy itu sendiri gitu. Kalau dalam roastingan sih wajar-wajar aja ya. Kalau ngerosting terus dia tiba-tiba dihujat ya karena netizen yang nggak tahu apa-apa, mungkin ya wajar-wajar aja sih, nggak apa-apa, namanya juga komedi. Gue anggap Kiki itu sebagai komika aja, komedi kan, dia juga ngerosting Lesti itu cuma buat komedi aja gitu. Saya nggak tahu sih sejujurnya ada atau nggak roast yang bikin itu dari atas gitu. Tapi menurut saya idealnya roasting itu enaknya antara si roaster yang roasting dan si target yang di roasting harus saling tahu gitu, bahwa roastingnya tahu akan ngerosting targetnya juga tahu bahwa dia akan di roasting gitu. Iya, karena kan kalau misalkan mau ngomongin orang lain itu baiknya kesepakatan dari kedua belah pihak kan, biar nggak ada salah paham satu sama lain. Itu biasanya sih kalau untuk acara roasting, kalau emang komika ada disuruh roasting, kecil kemungkinan dadakan. Biasa kita emang harus butuh persiapan karena kita roasting kan nggak sembarang ngomong aja di panggung, nggak sembarang ngata-ngatain aja.
kita mesti nyari data, kita mesti nyari fakta tentang si yang di roasting ini gitu, baru kita olah menjadi bentuk komedinya. Alih-alih tersinggung atau takut, Kiki Saputri justru menyogok fans Leslar dengan uang. Awalnya Kiki mengaku aksinya mentransfer uang ke fans Leslar muncul secara spontan dan natural. Tapi belakangan ia menegaskan bahwa siapapun yang mudah mengeluarkan hujatan di media sosial adalah orang yang tidak bahagia hidupnya. Karena ingin menciptakan sedikit kebahagiaan pada orang yang menghujatnya, Kiki memilih mentransfer uang. Siapa sangka oknum yang mengaku fans Leslar yang tadinya menghujatnya tanpa ampun mau meminta maaf dan mengucapkan terima kasih kepada Kiki. Kesannya jadi memanfaatkan keadaan gitu, kalau Bun bilang gitu. Jujur dalam hati saya nggak terima. Bilangnya orang yang kita sayang, orang yang kita cintai itu diomongin sama orang, apalagi omongan jelek ya. Tapi kalau misalkan buat bully balik sama orang yang ngata-ngatain itu, saya nggak pernah mau balas ngebully. Ya apa sih, ini namanya juga komedi gitu. Kenapa harus diambil hati, dan itu juga bukan buat beneran ngeledekin banget gitu. Sebenarnya sih kan kalau ngerosting tuh udah wajar ya kan, nama yang ngerosting kan apa aja ya dikeluarin ya, mungkin kan sebelum di belakang-belakangnya kan pasti udah dikasih tahu nih apa aja yang boleh apa yang baperan banget gitu. Bela mati-matiin tuh bukanlah ya, cuma kita itu merasa gimana sih, kita itu kan perempuan gitu. Kalau ada yang membuli apalagi sesama perempuan itu kan rasanya sakit banget ya, apalagi ini orang nih udah kita anggap tuh kayak adik, kayak anak gitu. Jadi pada saat ngelihat dia dibully itu kita tuh ngikutin sakitnya gitu, berasa sakitnya gitu. namanya sebagai fans gitu ya, mungkin sakit hati, cuma ya dibawa santai aja gitu kali ya. Di komedi ini juga kalau hal yang begitu itu antara orang-orang ngelihatnya juga banyak mungkin yang sependapat dengan Bun nggak suka ngelihat di roasting begitu gitu. Seperti sudah diduga, ulah oknum yang mengaku fans Leslar tapi mau menerima uang Kiki Saputri membuat murka fanbase Leslar yang menamakan diri mereka Leslar Lovers. Bunda Has, Bunda Ratna, dan Ma Ohai yang menjadi admin grup WhatsApp fans Leslar menegaskan bahwa oknum pemilik akun Instagram yang menerima uang dari Kiki Saputri bukan real penggemar Leslar. Sebaiknya cari tahu dulu apa benar apa enggak itu Tepen Leslar. Karena yang kemarin hujat Kiki sampai di transfer uang juga itu sebenarnya bukan fan Leslar. Terus Mbak DP juga sekarang udah ketahuan itu fans dia sendiri. Jadi haters dia. Buat Mbak DP dan buat Mbak Kiki, sebelum kesebar di sosial media lebih baik cari tahu dulu kebenarannya. Siapa sangka aksi Kiki bagi-bagi uang pada oknum fans Leslar yang menghujatnya menuai kontroversi dan ditanggapi sinis oleh Leslar Lovers. Pasalnya aksi Kiki dianggap memicu roastingan lain tentang Leslar yang bisa disuap dengan uang. Tentu saja, hal ini menjatuhkan reputasi fans Leslar sejati dan Leslar sendiri. Buat pesan buat pokoknya siapapun ya, maksudnya gini, kalau ada yang membuli kalian, kalau ada yang menghujat kalian, tolong jangan selalu disangkut pautkan dengan Leslar ataupun fansnya, karena kita semua itu maksudnya gini loh, nggak semua lah itu yang menghujat itu pure fans Leslar. Ada banyak oknum juga yang selalu memanfaatkan situasi, jadi tolong dicari tahu dulu sebelum di-share ke sosmed, terutama untuk Mbak DP dan Mbak Kiki. Kita melihatnya sebagai yang mengikuti mereka kayak si Leslar gitu kan. Kita tahu gimana mereka, waktu mereka bagus-bagusnya juga jadi bahan roastingan juga kali ya. Jadi kita bukan membela mati-matian, cuman kita secara manusiawi kita ngelihat mereka itu kan udahlah gitu. Terlalu banyak yang harus mereka hadapin gitu. Sekarang kayak di roasting gitu, kalau Bunda secara pribadi Bunda nggak suka ya ngelihatnya. Roasting itu kan takutnya kita biasa aja, artisnya biasa aja, tapi fansnya yang kayak berlebihan atau gimana, takutnya konflik lagi gitu. Untuk mengurangi konfliknya, aku merasa jadi fansnya Kiki nih, kalau roastingnya jangan terlalu bawa ke masalah orang lain gitu aja sih, jadi bawa lelucon biasa aja gitu.
Kiki dan Lestinya, karena nggak tahu yang terjadi apakah, karena saya ngelihat videonya kalau nggak salah sekilas si Kiki dan Lesti ya biasa aja gitu, nggak tahu kenapa akhirnya bisa jadi masalah ke sininya gitu, nggak tahu kenapa. Tapi ya harusnya, bukan seharusnya juga ya, balik lagi ke orangnya masing-masing karena menyikapi itu seperti apa. Cuma yang perlu dipahami bahwa saya sih percaya bahwa Kiki melakukan itu konteksnya ya komedi gitu. Melihat roastingan Leslar kembali viral, Daniel Eddy dan Benny Sikumbang, ayah dan kakak kandung Bilar, buka suara. Inilah curhatan Daniel Eddy dan Benny Sikumbang yang disampaikan secara eksklusif kepada tim MNC Media. Ya itulah, itu kan hak mereka, tuh terserah dia mau apa, nggak bisa kita apa. Cuman tetap kita berdoa aja kepada Tuhan yang apa, yang baik-baik aja. Ya mereka kan udah baik-baik semua, udah baik-baik. Itu kan pekerjaan orang kan masing-masing, biarin aja, namanya pekerjaan masing-masing, biarin lah, mau bully mau enggak, itu kan kerjaan dia, memang program seperti itu kan, nggak bisa kita ini kan juga, kesel nggak kesel udah resiko, ya nggak bully-bully biasa aja, justru udah nggak ada lagi kesel Bilar tuh udah adem deh, udah aman. Wartawan yang buat kesel nih kadang-kadang. udah terbiasa, udah berapa tahun belakangan ini kan memang udah bully terus, jadi itu namanya pembelajaran kan, akhirnya kan udah terbiasa kan. Sebagai ayah, Daniel Eddy sempat terbakar emosi kala putranya terus-menerus dihujat dan diejek di atas panggung. Meski sudah minta maaf kepada satu Indonesia, ia pun mendukung Bilar. Andai putranya itu ingin memperkarakan roastingan Kiki. Hanya saja berkaca pada kasus KDRT, di mana Bilar seolah mendapat sanksi moral seumur hidup, Daniel Eddy juga Benny Sikumbang tak ingin memperkeruh masalah. Tapi benarkah Bilar dan Lesti sempat konsultasi pada Sandi Arifin untuk mempolisikan Kiki? Kan udah kesal, tapi sekarang kan udah agak redup sedikit. Udah banyak pembelaan terhadap Bilar. Karena ada yang nggak benar itu udah lurus semua, ada apa. Jadi kadang kita harus tunjukkan juga kan, kadang kesalahan orang ngomong, kalau kita biarkan jadi kebenaran, makanya harus kita bantah juga sekali. Itu aja sebenarnya. Mungkin biar nggak ribet gitu ya, biar nggak nambah urusan, kasih senang aja lah gitu Mas. Jadi biar cepet. Si target yang di roasting ini minimal tuh tahu nih akan ngebahas apa aja tentang dirinya gitu. Nah si roasternya juga harus ngasih tahu, kalau saya ngebahas ini, saya ngebahas tentang aspek kehidupan ini, saya ngebahas tentang karir ini, masih aman nggak kalau untuk dibahas gitu. Jadi idealnya sih ada persetujuan dari yang di roasting sebelum si roaster ini ngebuat materi roastingnya gitu. Balik lagi ke sebenarnya penilaiannya nggak bisa dari orang lain, mesti dari sisi Lestinya, bahwa seberapa besar dia menerima materi yang dibawakan oleh Kiki itu. Kalau dia ngerasa fine aja, baik-baik aja dengan materi yang dilontarkan Kiki roastingnya itu, ya harusnya nggak dipermasalahkan gitu. Dari saya pribadi sih wajar-wajar aja, karena kan ini dibalutnya sama komedi ya, dan udah di kesepakatan bersama juga kan awalnya pasti buat dia tampil kayak gitu. Makanya kalau misalkan bisa sampai tampil terus lolos dari TV mah harusnya mah fine aja dari dua belah pihak. Soal berurusan dengan hukum, keluarga Lesti dan Bilar seolah jerat tingkat dewa. Bahkan Bilar tidak bergairah lagi berkarir di industri hiburan karena beban moral dan tuntutan publik yang tidak mungkin dipenuhinya. Belum lagi netizen yang maha benar, selalu menganggap salah semua yang dilakukannya. Daniel Eddy pun geram lantaran putranya dituding suka pamer mobil mewah sewaan. Padahal sebelum menikah dengan Lesti pun, Bilar sudah mengoleksi mobil mewah. Kepada tim MNC Media, Daniel Eddy memperlihatkan sejumlah BPKB mobil mewah milik putranya. Ya kan netizen bilang kan mobilnya itu semua pinjaman untuk konten, untuk apa. Itu udah salah. Memang milik dia semua.
Ini kan makanya gitu untuk pembuktian aja supaya jangan perpanjang itu kan. Iya itu supaya pembelaan juga lah. Masa bilang pinjaman mobil banyak gitu, pinjam mobil semua kan. Apa yang di garasi aja pinjam itu. Mirsa lihat ya, ini respon bibirnya bapaknya Bilar seperti ini bibir bagian bawahnya yang ngelipet ke bawah. Jadi seperti bapaknya itu nampaknya ngerasa ikut disalahkan atau ikut digeret gara-gara masalah Bilar. Itu yang bikin dia nggak suka ya. Yang bikin masalah anak aku, kenapa kok aku seperti disalah-salahin juga, ikut terlibat juga, kayak gitu pemirsa. Itu pemirsa bisa lihat sepanjang wawancara itu agak tegang. Kelihatannya nih, dibekukan semua pemirsa. Ini yang lipet ya, bibir depannya atas tuh bibir bawahnya tuh melipat ya. Jadi dibekukan itu sebenarnya dia nggak suka, plus sekaligus ada perasaan kenapa kok jadi disalahin, jadi dilibat-libatin gitu ya. Kenapa mungkin dari pihak investor atau karyawan atau siapapun itu menyalahkan ya. Jadi dia ngerasa nggak nyaman sehingga yang keluar adalah bibir seperti ini ya, ini bibir seperti yang seperti nggak terima gitu loh pemirsa, kok kita yang disalah-salahkan, kita yang ditarik-tarik gitu, terlibat gitu. Tentang Leslar yang disebut-sebut tinggal di rumah kontrakan, Daniel Eddy pun sempat berang. Menurutnya mengontrak bukan berarti tidak mampu membeli rumah. Dari mana itu bangkrutnya itu? Memang dibekukan, dia kan sementara kan dia dibekukan semua, karyawan-karyawannya kan dibekukan semua. Mungkin dia kan lagi dibekukan, kayak mana lah nanti, harus tahun inilah kita. Mungkin ada rencana yang lain, ya itu, kita ikutin aja. Kalau netizen itu kan bully nggak bully kan memang hobi dia, kan memang netizen itu kerjanya kan gitu. Ya nggak bisa kita salahkan juga, terserah dia mau bully enggak, itu kan tergantung karakter masing-masing kan. Nggak bisa kita inginkan apa yang kita mau. Ya ada resiko lah, resiko public figure mau dibully mau di apa kan resiko. Nggak bisa kita inginkan juga. Makanya sebenarnya aku males di TV-TV gini. Jadi nanti kita bully lagi, aku tahan dibully. Maunya yang ngebully ketemu nih, biar enak ketemunya. Emosi ayah Bilar menggelitik pakar mikroekspresi untuk menganalisa bahasa tubuhnya. Benarkah Daniel Eddy tidak terima marwah keluarganya dilecehkan netizen? Ya, bukan kesal lagi sudah. Kalau tak bisa saya cari orang itu semua. Iya semua. Tapi kalau yang berlebihan tetap saya cari lah kemana dia. Kalau ada yang ngujat yang berlebihan yang nggak terbukti, ya, coba dia bisa berhadapan nanti. Saya nggak berani ngebully kalau depan. Orang ngebully itu biasanya dia berani belakang. Dia nggak berani nongolkan wajahnya. Itu aja. Ya doakan aja yang terbaik buat mereka. Gak usah berlebihan apa. Itu ajanya. Lantas bagaimana tanggapan keluarga Bilar tentang Dewi Persik yang ingin memenjarakan oknum yang mengaku fans Leslar? Apakah DP sengaja mengulur mediasi agar Leslar bicara soal sikap lantang fansnya yang mengusik kehidupan artis lain?